Apakah 3 juta rupiah itu menjadi standar harga bangunan? Baiklah, jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan di channel Kelas Dunia. Sebelumnya saya minta dukungan untuk bisa subscribe channel ini hingga mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semoga sampean berkenan dan ya semoga saja sampean bisa klik tombol subscribe. Belum apa-apa sudah tombol subscribe. Tapi saya jamin insya Allah channel ini bisa memberikan Anda value. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan sampean value. Balik ke pertanyaan tadi, apakah memang bangunan itu harganya 3 juta rupiah atau standarnya adalah 3 juta rupiah per meter persegi? Berarti kalau ada standar itu ada juga over standar dan juga ada di bawah standar. Sehingga kalau over standar itu biasanya bangunan yang sangat mewah, bangunan yang mungkin berada di lingkungan-lingkungan ataupun perumahan-perumahan mewah ya. Misalkan pilarnya itu adalah pilar Romawian, kemudian juga bentuknya itu bentuknya itu mungkin sudah kayak istana begitu. Kemudian lantainya itu bukan granit lagi tapi pakai marmer. Tentu saja itu over budget. Ada juga di bawah budget ya. Jadi saya pernah bahas bangunan yang itu hanya dikerjakan 1,5 bulan dan biayanya 15 juta rupiah, kemudian itu sudah layak untuk huni. Itu adalah di bawah budget. Nah, apakah memang 3 juta rupiah itu adalah harga standar? Orang mengatakan iya. Meskipun juga kalau kita telisik lebih lanjut ya, itu bisa dikompres ya, dikompres demikian rupa. Jadi kalau kita mau membangun bangunan, ada baiknya kita memakai omongan standar yang dipakai pada khalayak umum ya. Jadi 3 juta rupiah. Misalkan sampean punya tanah 3 kali 5, berarti kan 15. Ya, 15 meter persegi. Kalau 15 meter persegi kalikan 3 juta rupiah, berarti kita harus ready untuk satu lantai itu membutuhkan dana 45 juta rupiah. Jadi saya kira itu sebagai ancang-ancang, meskipun bisa jadi harganya di bawah itu. Harganya di bawah itu terutama dari segi materialnya. Mungkin sampean pakai batu bata ringan yang tidak merek ya, kemudian juga pakai batu bata ringan yang BS, atau misalkan sampean pakai batu kumbung yang mungkin dapat second. Itu juga second artinya bekas garapan begitu ya, atau sisa garapan, itu juga bisa. Jadi standar itu paling enggak kita bisa bikin ancang-ancang. Oh iya, kalau misalkan bangunan saya 3 kali 5 berarti 15 meter, saya ancang-ancang uang 45 juta rupiah. Itu spellingnya ombo, spellingnya panjang. Jadi itu kenapa kemudian orang itu kemudian bilang 3 juta rupiah itu adalah angka yang aman untuk menyiapkan tuan rumah supaya bisa ancang-ancang ready dana segitu, 3 juta rupiah per satu lantai. Jadi material memang bisa fix ya. Kalau saya bilang material itu adalah harga fix. Kalau misalkan di daerah Surabaya begitu, harganya semen Gresik itu sekarang 56.000, kira-kira di semua galangan juga 65.000. Semen Padang misalkan di daerah Surabaya itu 50.000, di galangan-galangan seluruh Surabaya kira-kira juga harganya unda-undi antara 50.000, 51, 49,5. Jadi seperti itu. Ada satu variabel yang itu kemudian membuat liar, yaitu variabel tukang. Kalaupun Anda mendapatkan tukang yang bagus ya, itu berarti ya wis, itu rezeki ya. Tapi kalau sampean sudah ready dana, Anda sudah hitung 3 juta rupiah, kemudian luas bangunannya 45 juta, sudah ready, tapi mendapatkan tukang yang amburadul, ya juga hasilnya amburadul. Jadi variabel liar itu bernama tukang. Kalau sampean mau itu sudah mulai, kalau Anda niatan bangun ya, sudah mulai browsing-browsing tukang yang bagus, tukang bangunan yang bagus, kepala tukang bangunan yang bagus, tukang pagar yang bagus, kuli yang bagus. Jadi kuli yang memang bekerja, kalau semua tidak ditunggu ya dia tetap bekerja. Saya ada ya, alhamdulillah saya menemukan tukang yang grade-nya itu kalau saya bilang itu A. Ya, ada Cak Surin itu yang sudah sejak tahun 94 itu nukang ya. Jadi dia orang Tulungagung, kemudian menjadi tukang marmer, pasang marmer. Pasang marmer aja bisa, dan dia pasang keramik, pasang granit, itu sudah merem ya. Saya pernah hitung itu untuk luas tanah 4,3 kali 9 meter ya. 4,3 kali 9 meter, yang lantai atas itu pasang keramiknya yang 60 itu 2 hari selesai.
2 hari selesai. Padahal itu bangunannya penceng-penceng ya, sehingga dia harus titik nolnya harus ditentukan. Pasang keramik tangga yang juga amburadul tangganya, bukan dia yang bikin tapi orang lain yang bikin, dia pasang keramiknya saja 2 hari finish ya, 2 hari finish. Jadi memang tukang yang benar-benar pengalaman aja Cak Surin. Jadi memang alusan banget kerjanya, itu bagus. Ada Cak Dikin, ada juga Cak Hasan, itu yang kalau dilihat itu wah kelas dunia, kerjanya itu halus banget. Dan 3 orang ini levelnya ada level kepala tukang, yang kalau Anda gajinya 150 ya nggak bisa Mas Bro. Kenapa? Itu paling enggak kita apresiasi lah pada bidang yang sudah digeluti sama 3 orang ini selama kurang lebih ya 30 tahun ya. Jadi dia bisa ngatur tukang yang lain, jadi kepala tukang levelnya. Ya gajinya nggak bisa 150.000 per hari, paling enggak 200 sampai 250 bahkan 300.000 per hari. Dengan jaminan apa? Jaminan bahwa garapannya beres, garapannya srit, garapannya memuaskan. Ada juga tukang misalkan Pak Ngatmijan ya, itu juga bagus sekali. Kemudian ada juga PI, tukang muda yang prospeknya juga masih panjang. Ada kuli. Nah, kuli profesional itu beda dengan kuli yang serabutan, jadi nggak ada kerjaan kemudian dia nguli. Tapi kuli profesional adalah kok seorang yang memang sudah 5 tahun nguli, sehingga dia sudah paham ritme kerjanya tukang. Satu kuli, Rudi misalkan, satu kuli itu bisa melayani 3 tukang sekaligus. Nah, untuk kuli yang berpengalaman ini nggak bisa 100.000 Pak Bro, itu 120.000 ya kalau untuk ukuran rumahan. Kalau proyek mungkin bisa 100 atau 90.000. Ada tukang juga, alhamdulillah saya mendapatkan tukang pager ya. Tukang pager itu ada Si Lisin dan juga ada Basuki. Itu kalau bikin misalkan sampean railing yang tangga putar ya, itu wadah kelas dunia. Tangga layang ya, biasanya kalau sampean ada di perumahan-perumahan mewah itu kan sengaja tangga ke lantai 2 itu ditunjukkan ke publik ya. Jadi di ruang tamu begitu, kemudian tangganya itu menjorok 3 meter 4 meter melengkung. Nah, railingnya itu 2 orang ini sudah merem Pak Bro, sudah sering sekali mengerjakan model-model railing RR-an seperti itu. Jadi kalau seumpama ada orderan seperti itu nggak khawatir, karena memang garapannya benar-benar memuaskan banget. Nah, kalau pagar minimalis merem. Kalau pagar klasik nah beda lagi. Nah, pernah suatu ketika saya ada customer ya di daerah Bulak Banteng. Ya, dia maunya adalah pagar yang klasikan ya, mirip pagarnya orang Arab. Saya datang ke situ, Pak, sampean pengen pagar model apa sih? Tunjukkan ke saya aja gitu kan. Kemudian saya berangkat pakai sepeda motor ke rumahnya orang Arab itu, saya bikin mau kayak gitu Pak, simple bentuknya gitu ya. Oke, saya bikinkan. Dia yakin, kenapa? Karena dia sebelumnya order ke orang itu garapannya amburadul Pak Bro. Jadi memang mungkin biasa main minimalisan, kemudian main pagar klasik coba-coba dan hasilnya itu amburadul. Nah, di tangan kita hasilnya sangat memuaskan, railingnya plus juga balkonnya itu memuaskan banget ya. Ujung-ujungnya itu dilengkungin begitu, dilancipin begitu. Jadi tangannya itu seahli itu ya untuk tukang pagar. Dan alhamdulillah saya ada source yang grade-nya adalah saya bilang A ya. Jadi grade A yang itu saya jamin 100% ya. Semoga saya dikabulkan Yang Maha Kuasa. Tapi sejauh kemampuan saya, manusiawi saya, apabila pekerjaan ini semua diserahkan ke orang-orang tadi, kerjaan beres. Nggak usah ngulang-ngulangi lagi, nggak usah kemudian berhadapan dengan bangunan penceng, bangunan salah dan lain sebagainya. Asalkan sampean punya gambar pasti, gak diserahkan ke orang-orang itu, bangunan itu beres, srit, bangunannya itu memuaskan. Jadi itu saja bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ulangi lagi, apakah 3 juta? Ya, dijadikan standar. Paling tidak kita sudah punya ancang-ancang, spellingnya masih bisa dikurangi. Tentu saja 3 juta ada over standar berarti ya. Yang bangunan-bangunan yang mewah tentu saja itu harganya tidak 3 juta rupiah, tapi lebih dari itu. Kemudian juga ada di bawah standar seperti saya yang bahas di beberapa bangunan itu kan. Tapi juga kita nggak bisa berharap lebih bahwa bangunan itu bisa street. Nah, paling tidak kita punya ancang-ancang bahwa angka 3 juta rupiah per meter persegi untuk bangunan itu adalah angka yang standar, sehingga kita bisa ancang-ancang untuk mengambil langkah ya, kira-kira uang yang harus disediakan berapa. Kemudian material itu adalah
pasti, dia fix, di mana-mana harganya juga unda-undi tergantung areanya, tapi harganya dia fix segitu-segitu saja. Tinggal kita itu mengatasi bagaimana variabel liar bernama tukang. Kita bisa menemukan tukang terbaik, kita bisa menemukan tukang yang benar-benar tukang. Bahkan mungkin ya, kalau sampean mau sudah ketemu tukang yang bagus, kemudian Anda tahu garapannya bagus memang, kemudian Anda sudah ready uang, saya spellingkan 3 juta rupiah gitu per meter persegi, luas bangunan 3x5, sudah ready 45 juta. Datang ke tukang itu, Pak, bisa enggak sampean ready-nya kapan? Lebih baik sampean menunggu orang itu, karena sudah pasti garapannya itu jelas-jelas srit dan jelas-jelas memuaskan, daripada nanti kita ujuk-ujuk mengejar waktu supaya bangunan berdiri tapi kita menemukan tukang yang salah. Jadi mending kita main yang pasti-pasti saja, menunggu tukang yang benar-benar itu sudah ready dan hasilnya tentu akan memuaskan. Jadi begitu saja, terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi subscribe channel ini untuk mendukung saya mendapatkan 1000 subscriber, dan terus tonton semua konten yang ada di sini sehingga nanti bisa 4000 jam tayang. Terima kasih banyak and bye-bye.